Sebutin fakta menarik tapi lucu. Kalau bisa gua kasih 200.000. Ayo, siapa yang mau nih? Gue ikut. Gue yang pertama ya bang. Oke. Tahu gak sih, kalau otot yang paling kuat itu ya lidah. Otot paling kuat ya bicep lah, bisa angkat-angkat. Kuat di sini bukan berarti bisa angkat beban, tapi dia tuh gerak terus seharian tanpa kita ngerasa capek. Ya lidah. Masa ih? Ya gak percaya. Makanya di Indonesia ada silat lidah bang. Iya juga ya. Nih 200.000 nih. Makasih. Beli silat. Next siapa lagi nih yang mau 200.000? Ayo. Gua bang. Oke, apa fakta menarik yang bikin ngakak? Tahu nggak bang? Madu itu nggak bakal pernah basi. Tahu. Makanya kalau ada yang bilang ke madu, basi lu, nggak bakal mempan sama madu, soalnya madu nggak pernah basi. Lu yang basi. Boleh coba sekali lagi nggak bang? Udah sekali lagi, awas lu kalau nggak lucu. Aduh. Tahu nggak bang? Kelapa sawit itu pohon juga. Tahu nggak? Ada fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata lebih banyak orang di India daripada orang berkulit putih di seluruh dunia. Apa? Ya kan? Gua juga punya fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata di bumi ini populasi semut diperkirakan 20 juta kali lebih banyak daripada populasi manusia. Wah, serem banget nih. Gua juga punya. Ternyata lebih banyak manusia itu yang meninggal karena nyamuk daripada perang. Iya, nyamuk menyebabkan kematian pada manusia 700.000 jiwa setiap tahun. Gua juga ada fakta mengerikan di dunia ini, tepatnya di Indonesia. Ternyata lebih mahal pembangunan kereta cepat WUS di Indonesia daripada pembangunan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia itu loh. Serem kan? Ya kan? Serem. Ih, serem banget tuh. Serem banget. Serem apaan? Emang negara lu kayak gitu dari dulu? Aneh. Pasti ada korupsinya tuh. Kita sih nggak heran lagi. Sogoan mulu orang Mongolia. Nyasar woy. Kalian tuh pernah kalah sama orang Jawa. Sok-sokan ngomong hampir menguasai setengah bumi, kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Apaan? Datang ke Indonesia malah keok. Oh, maksudnya tahun 1293 pasukan Mongol yang ekspansi ke Jawa kalah sama pasukan Raden Wijaya zaman Singosari. Alah, kita belum siap aja waktu itu. Pasukan kekaisaran Mongolia itu nggak biasa sama iklim tropis, panas, lembab, banyak nyamuk. Pasukan kita banyak yang kena malaria waktu itu. Udah lemah, kalian serang. Mana pakai cara nipu lagi? Leceh. Kalah ya kalah aja. Kita bisa aja kirim pasukan tambahan buat nyerang balik kalian. Tapi berat di ongkos. Jauh, capek. Wilayah kalian juga kecil. Banyak ruginya. Lu tuh menang karena kita biarin. Jadi nggak usah bangga. Nggak usah over proud. Kita tuh punya ilmu kebal khas Indonesia. Aduh, sakit. Katanya kebal. Bukan gua yang kebal. Orang Singosari. Bukan gua. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh pak. Habis aja. Ini apa ya pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana, tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya kenyang. Udah pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi. Bukan sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang? Iya pak. Saya pikir restorannya di sebelah. Bukan di sini. Maaf pak, saya pikir.
Di Swedia biaya berobatnya kan gratis kan ya Pak ya? Ya iyalah, pajaknya aja tinggi banget sampai 60% dari penghasilan saya. Masa kesehatan nggak gratis? Bukan gitu. Tapi bosan nggak sih? Hah? Gimana kalau gini biar seru? Kalau saya berhasil sembuhin Bapak bayar 50.000 ke saya. Tapi kalau saya nggak berhasil sembuhin Bapak, saya kasih 100.000 ke Bapak. Gimana? Pikirkan secara logika. Ayo. Oke. Lidah saya ini mati rasa nih Pak. Nggak bisa ngerasain apa-apa nih. Oke Pak. Nih Pak. Apa ini? Ini pipis ya? Nah, 50.000. Saya juga pikun nih, sering lupa. Coba sembuhin kalau bisa. Gampang itu mah. Nih, Nggak mau. Itu kan pipis tadi. sembuh lagi 50.000 lagi. Nih, saya buta nih, buta. Coba sembuhin nih, saya buta nih. Wah, kalau buta saya nggak bisa Pak nyembuhinnya Pak. Nih, 100.000 ya buat Bapak. Dapat juga nih. Loh, ini kan 2.000, katanya 100.000 tadi. Sembuh tuh butanya. 50.000 lagi. Mau bikin sih, banyak polisi ketilang di jalan. Itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Asal kalian tahu, polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah saya enaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Suka tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang nggak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Aduh, basah. Iya mas, sabar ya. Sabar dulu. Jepang itu tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, paling rendah di dunia. Jadi kalau lihat ibu hamil kayak gini yang mau melahirkan, udah senang banget saya. Aduh, jangan banyak ngomong dulu, sakit banget ini. Sebenarnya kita punya alat baru nih Bu untuk menghilangkan rasa sakit ibu. Bentar, kita jelasin dulu sistemnya seperti apa. Gimana tuh? Alat kita ini memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit ibu karena ditransfer ke bapaknya gitu. Oke sih dok, nggak apa-apa, asal sakit istri saya berkurang. Kita coba transferin rasa sakitnya 20% aja ke bapaknya ya. Ya udah 20% nih. Beneran berkurang dok sakitnya. Wah, saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa nih dok. Bisa tambahin sampai 40% nggak? Bisa dong, 40%. Keren banget nih. Saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa ternyata dok. Bentar ya dok ya. Ya lo bro, kenapa? Ya Allah bro, perut gua sakit banget ini. Kayak ada batu gede gitu di perut gua. Aduh, sumpah sakit banget. Periksa gila. Bentar ada apa-apa lagi. Naikin ke 60 dok. Oke, 60%. Aduh, makin sakit ini. Makin sakit. Naikin ke 100 dok. Oke.